dalam hal ini Al-Ustaz Dr. Muhammad Irham dan teman-teman sekalian yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baiklah teman-teman, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami memandu jalannya perkuliahan kita pada hari ini. Saya Ismail sebagai moderator insyaallah. Seperti biasa, adapun susunan kegiatan kita itu nanti insyaallah dimulai dengan doa, kemudian pemaparan makalah dari kelompok satu ini, kemudian sesi tanya jawab, kemudian sesi salawat. Oke, baik. Untuk lebih mengefisienkan waktu, dengan ini kami tunjuk dulu untuk membaca doa. Insyaallah Ustadz Andi Ari. Ya, Ustaz. Iya, tafadhal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات في قاضي الحاجة. اللهم طول أمورنا بالصحة والعافية. اللهم يسر أمورنا وسهل علينا وعلى أبوينا كل عسير. رب يسر ولا تؤسر ورب تمم بالخير. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya Ustaz Andi Ari Azhari. Kemudian baiklah langsung saja kita beralih kepada pemaparan materi yang insyaallah akan dipaparkan oleh Ustaz Aji Saputra dan Ustaz Arifuddin Daca dan Ustaz Ismail. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Langsung saja, insya Allah kami mulai demi efisiensi waktu terkait ijaz al-ilmi, eh, terkait kajian tentang penciptaan alam semesta. Langsung kami bacakan dari bab 1, Bismillahirrahmanirrahim, latar belakang masalah. Kajian mengenai ijazul ilmi dalam Al-Quran terus memperoleh perhatian besar dalam studi keislaman modern, terutama ketika perkembangan kosmologi dan fisika teoritis semakin mampu mengungkap mekanisme dan asal-usul alam semesta. Al-Quran meskipun bukan kitab ilmiah, secara pengertian teknis menghadirkan banyak isyarat kosmologis yang mendorong manusia meneliti struktur langit, proses penciptaan, serta keteraturan yang menopang eksistensi jagat raya. Ayat-ayat tentang pemisahan langit dan bumi, ekspansi kosmos, serta tahapan penciptaan menjadi dasar pengembangan yang mempertemukan perspektif keagamaan dan temuan ilmiah secara dialogis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Eh, Relevansi penelitian ini semakin kuat ketika umat Islam menuntut untuk mengembangkan paradigma keilmuan yang integratif. Di satu sisi, Al-Quran menegaskan bahwa penciptaan berlangsung berdasarkan ukuran dan ketetapan yang presisi. Di sisi lain, sains modern mengungkap hukum-hukum yang menjadi dasar konsistensi kosmos. Relasi koheren antara keduanya menjadikan ijaz al-ilmi
sebagai sarana penguatan keyakinan sekaligus sebagai pintu masuk menuju pengembangan ilmu pengetahuan yang berorientasi pada nilai wahyu. Oleh karena itu, kajian tentang penciptaan alam semesta dalam Al-Quran menjadi penting, bukan hanya untuk memahami sisi keajaiban nas, tetapi juga untuk membangun landasan ilmiah yang komprehensif dan relevan bagi perkembangan ilmu dan pengetahuan modern. Ada 3 rumusan masalah yang telah kami sajikan. Yang pertama, bagaimana ayat Al-Quran yang berbicara tentang asal-usul dan struktur alam semesta dipahami dalam perspektif ijazul ilmi. Yang kedua, sejauh mana isyarat kosmologis dalam Al-Quran menunjukkan koherensi dengan temuan-temuan ilmiah kontemporer mengenai penciptaan dan pengembangan alam semesta. Yang ketiga, bagaimana relevansi kajian ijazul ilmi terhadap pengembangan paradigma keilmuan Islam yang integratif terhadap sains modern. Adapun tujuan penulisan untuk menjawab ketiga rumusan masalah yang tadi. Langsung saja terkait pembahasan, ayat-ayat tentang penciptaan alam semesta dalam Al-Quran difahami melalui pendekatan ijazul ilmi. Pendekatan ijazul ilmi melihat ayat-ayat kosmologis dalam Al-Quran sebagai isyarat ilahiyah yang menggambarkan fenomena penciptaan dan struktur alam semesta dengan cara yang selaras dengan temuan ilmiah modern. Tanpa menjadikan Al-Quran sebagai kitab fisika atau kosmologi, perspektif ini memfokuskan perhatian pada harmoni antara makna ayat dan realitas empiris yang ditemukan melalui penelitian sains, sehingga Al-Quran difahami sebagai sumber petunjuk konseptual mengenai mekanisme dan keteraturan kosmos. Di antara contohnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 30, "Awalam yaral ladzina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma." Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dulunya menyatu, kemudian kami pisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu hidup berasal dari air. Sementara itu di ayat yang lain juga ditegaskan menurut perspektif Al-Quran terkait ekspansi langit dalam surah Az-Zariyat ayat 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un." Langit kami bangun dengan tangan kekuasaan kami. Tidak boleh terjemahkan tangan tapi kekuasaan Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Selain itu, penyebutan 7 langit, sab'a samawatin tibaqa, dalam beberapa ayat difahami sebagai representasi ada struktur bertingkat dalam alam raya. Para sarjana ijaz tidak menafsirkannya sebagai angka literal, melainkan sebagai simbol keteraturan dan hierarki kosmos. Prinsip takdir atau yang dalam bahasa ilmiahnya itu ketetapan yang presisi, ditegaskan Al-Quran juga dipandang sejalan dengan konsep fine tuning, yaitu kesesuaian sangat halus dari konstantika fisika yang memungkinkan kehidupan eksis di alam semesta. Jadi segala sesuatu itu sudah ditakar dengan kadar. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi itu ada bahasa ilmiahnya, bahasa fisikanya yang sudah kami sebutkan tadi, yaitu konsep fine tuning. Dan dengan demikian teman-teman sekalian, pendekatan ijazul ilmi tidak dimaksudkan untuk memaksakan sains modern dalam teks wahyu, bukan, atau sebaliknya, tetapi untuk menunjukkan bagaimana ayat-ayat kosmologis memberi ruang bagi pemahaman ilmiah yang berkembang. Pendekatan ini berfungsi sebagai jembatan epistemologis antara wahyu dan penelitian empiris. Kalau mau juga contoh yang lain teman-teman, di surat Al-Anbiya ayat 32 terkait Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit sebagai atap yang terjaga, atau bahasa ilmiahnya itu protective atmosphere dan magnetosfer. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuzan wa hum 'an ayatina mu'ridun." Kami menjadikan langit sebagai atap yang terpelihara, tetapi mereka berpaling dari tanda-tanda kekuasaan kami. Dalam perspektif ijazul ilmi, keselarasan antara istilah saqfan mahfuzan dengan temuan ilmiah ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan isyarat mengenai mekanisme perlindungan planet jauh sebelum ilmu pengetahuan modern memahaminya. Di dalam sudah duluan memberikan isyarat tersebut. Kemudian di ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, segala sesuatu itu tercipta dari air. Bahan dasarnya itu, konsep dasarnya itu air. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Menurut tafsir At-Tabari, menurut Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, ayat ini sebagai penegasan bahwa air merupakan unsur dasar bagi keberlangsungan seluruh makhluk hidup, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Demikian Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa ketergantungan seluruh makhluk itu terhadap air sebagai unsur vital yang menopang perkembangan makhluk hidup. Dari sini para sarjana muslim dan juga ahli ijaz mengatakan bahwa demikian adanya bahwa segala makhluk hidup itu konsep dasarnya itu air. Bahkan manusia ini
Kalau kita lihat 80-90% itu terdiri dari air. Pokoknya kalau tidak ada air tuh bisa bahaya hidup. Tapi kalau kelebihan air juga ya, bencana yang saat ini terjadi. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan terkait Ijazul Quran yang membahas terkait penciptaan alam semesta. Barangkali untuk konsep selanjutnya bisa disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Ya, ya. Bagian yang kedua adalah isyarat kosmologi dalam Al-Quran dan hubungannya dengan temuan ilmiah kontemporer. Yang pertama adalah teori Big Bang dan penciptaan dari satu titik. Di dalam Al-Quran, surah Al-Anbiya ayat 30, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Ayat ini mengindikasikan bahwasanya langit dan bumi itu dahulu adalah merupakan satu kesatuan, kemudian dipisahkan. Nah, biasa kita dengar istilah Big Bang. Itu adalah proses ledakan ya, ledakan karena adanya satu titik dulu antara bumi dan langit. Kemudian adanya ledakan sehingga terpisah antara langit dan bumi. Jadi menurut teori Big Bang yang namanya pemikir George Lemaitre ya. Dia mengatakan bahwa alam semesta berawal dari singularitas ya, satu titik dengan kerapatan dan suhu tak terhingga hingga menjadikannya mengalami ekspansi dahsyat ya. Kata rotkom dalam bahasa Arab bermakna tertutup atau menyatu, sementara fatakona berarti memisahkan atau merobek. Nah, deskripsi ini sejalan dengan model kosmologi modern tentang awal penciptaan alam semesta. Jadi ketika teori Big Bang itu sudah terjadi, sudah meledak, artinya sudah terpisah antara bumi dan langit, itu menimbulkan panas, itu menimbulkan asap panas. Nanti lebih lanjut dijelaskan. Yang kedua adalah ekspansi alam semesta di dalam Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 47. Was-samaa'a banainaha bi'aidi wa inna lamusi'un. Langit kami bangun dengan tangan atau kekuatan kami. Jadi tangan diartikan dengan kekuatan kami dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Kata meluaskan dalam ayat ini mengindikasikan bahwasanya proses ekspansi yang berkelanjutan. Penemuan Edwin Hubble pada 1929 membuktikan bahwasanya galaksi saling menjauh satu sama lain, menunjukkan alam semesta terus berkembang. Jadi pemecahannya itu saling menjauh ya antara planet-planet misalnya, itu semua dari proses Big Bang. Pengamatan supernova pada 1998 oleh Saul Vermutter, Brent Smith, dan Adam Riess lebih lanjut mengungkapkan bahwasanya ekspansi alam semesta bahkan mengalami percepatan penemuan sehingga dia meraih Nobel Fisika 2011. Yang ketiga adalah fase-fase penciptaan alam semesta. Di dalam Al-Quran surah Fussilat ayat 11, "Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhan faqala laha walil ardi tiya taw'an aw karha
Qalata ataina ta'iin ya. Kemudian menuju ke penciptaan langit dan bumi masih berupa asap ya. Dia berfirman kepadanya dan kepada bumi, tunduklah kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Kemudian keduanya menjawab, kami tunduk dengan patuh ya. Jadi setelah pemisahan itu adanya asap. Asap itu adalah sesuatu yang panas setelah terjadi ledakan. Kita tahu bahwasanya seperti ledakan-ledakan yang biasanya pasti menimbulkan seperti asap atau ada api, misalnya tabung gas ya, ketika meledakkan ada asapnya ya. Misalnya, itu kan permisalan. Kata ad-dukhan menggambarkan fase awal semesta yang berupa bateri gas dan panas dan berawan. Menurut kosmologi modern, setelah Big Bang, alam ini dipenuhi plasma panas ya. Plasma panas itu dinamakan dengan partikel, namanya partikel subatomis. Ketika alam semesta mendingin, kan tadi sudah panas, sudah terjadinya panas. Ketika dingin terbentuklah atom, ya itu dibilang atom pertama. Itu disebut dengan rekombinasi, ya atom itu disebut dengan rekombinasi, sehingga yang menghasilkan kosmis. Sebelum terbentuknya bintang dan galaksi ya. Yang pertama fase nebuler yang digambarkan juga ada yang konsisten dengan teori pembentukan bintang dan awan molekuler raksasa. Yang keempat adalah asal usul kehidupan dari air ya, sudah dijelaskan tadi oleh Ustadz Kiai Haji Saputra mengenai air tadi ya, kita tidak hidup tanpa air ya. Karena 90% atau 80% hidup kita itu terdiri dari air di dalamnya. Iya. Aku tidak bisa hidup tanpa air. Ya, itulah intinya. Yang kelima adalah orbit dan keteraturan benda-benda langit di dalam Al-Quran surah Yasin ayat 40. Ya, lasyamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahun. Jadi kata yusbahun menunjukkan gerakan dalam lintasan tertentu. Ada lintasannya ya. Hukum gravitasi Newton dan hukum Kepler tentang gerak planet mengonfirmasi bahwa benda langit bergerak dalam orbit yang teratur dan dapat diprediksi. Ya. Jadi ini sudah ada di dalam yusbahun adanya garis edar ya, perputarannya misalnya bumi berputar mengelilingi matahari dan planet lainnya ya, sudah ada garis edarnya bahwa ya matahari juga memiliki orbit mengelilingi pusat galaksi Bima Sakti. Jadi matahari juga matahari juga berputar mengelilingi galaksi ya, galaksi Bima Sakti. Dengan pada abad ke-20 kecepatannya itu 828.000 ya. Kencang sekali, 828.000 km per jam dan membutuhkan 260 tahun untuk satu revolusi. Revolusi itu ya 1 tahun ya. Oke. Lanjut, langit sebagai pelindung di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 32 sudah dijelaskan tadi Al-Ustadz Aji mengenai saqafan mahfudha, yaitu langit sebagai atap ya yang terpelihara karena adanya atmosfer ya, atmosfer yang menyaring seperti asap-asap misalnya knalpot ya, itu biasa terkikiskan ketika kita merasa panas sekali, itu karena lapisan ozon ada dibilang ozon yang semakin menipis karena adanya radiasi seperti banyak udara-udara tercemar ya, udara-udara tercemar di lingkungan kita dan yang lainnya. Yang ketujuh, penciptaan bertahap. Jadi penciptaan di galaksi itu, penciptaan alam semesta itu bertahap.
sebagaimana di Quran surah As-Sajdah, yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Jadi dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, kemudian segala urusan itu naik kepadanya pada hari yang kadarnya lamanya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu. Ayat ini mengindikasikan bahwasanya relativitas waktu dan proses penciptaan berlangsung dalam skala waktu yang sangat berbeda dan dari persepsi manusia. Teori ini membuktikan bahwasanya waktu itu bersifat relatif tergantung kepada kecepatan dan gravitasi. Gravitasi bukan gravitas. Gravitasi, konsep yang kosmis yang panjang juga sejalan dengan pemahaman pembentukan alam semesta, bintang dan planet yang memerlukan miliaran tahun. Yang kedelapan adalah kegelapan. Ya, saya singkat saja. Ayat ini berhubungan dengan kondisi ruang angkasa. Pada dasarnya gelap. Ya, jadi di ruang angkasa itu sebenarnya adalah gelap. Ya, tidak ada cahaya atmosfer yang menyebarkan cahaya. Apa namanya? Ya, tidak ada cahaya di ruang angkasa. Akibat apa namanya ini menyebarkan cahaya berbeda dengan langit biru yang kita lihat karena hamburan cahaya Rayleigh ya. Materi selanjutnya insya Allah akan dilanjutkan oleh saudara kita Al-Ustadz Ismail M. Saleh 021. Kepada beliau kami persilakan dengan hormat. Baik, saya akan melanjutkan poin ketiga di mana pembahasannya itu relevansi kajian izaz al-ilmi terhadap pengembangan paradigma keilmuan Islam yang integritas terhadap sains modern. Paradigma integritas Islam dan sains merupakan pendekatan yang menghubungkan ilmu-ilmu keislaman dengan sains modern dalam suatu kesatuan yang harmonis. Pendekatan ini bertujuan untuk menghilangkan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu duniawi dengan meyakini bahwa sains dan Islam saling melengkapi dalam memahami realitas kehidupan. Sains modern berkembang pesat tetapi seringkali terlepas dari nilai-nilai spiritual. Paradigma integritas berusaha memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam ilmu pengetahuan agar tidak sekedar menjadi alat eksploitasi, tetapi juga membawa manfaat bagi kemanusiaan. Sejarah mencatat bahwa ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina, Al-Farabi telah mengintegritaskan ilmu agama dan sains dalam penelitian mereka. Ia menunjukkan bahwa Islam sejak dahulu telah menjadi pendorong kemajuan sains. Paradigma integritas Islam dan sains membuka peluang bagi umat muslim untuk tetap unggul dalam sains tanpa kehilangan identitas keislaman. Dengan memahami bahwa Islam dan sains bukanlah suatu yang bertentangan, umat Islam dapat berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dengan tetap melandaskan nilai-nilai Al-Quran, pandangan tentang integritas agama dan sains. Adapun pandangan tentang integritas agama dan sains, pertama pandangan Islam mengenai sains. Islam adalah agama yang menganjurkan umatnya untuk mengarahkan segala kemampuannya dalam menggunakan akal serta memikirkan segala apa yang ada di dalam alam semesta ini. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 33. Ar-Rahman ayat 33 di mana artinya, hai jin dan manusia, jika kamu sungguh menembus atau melintas penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan. Maksudnya apa? Dalam ayat tersebut Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk melakukan pemikiran atau menggunakan akalnya dan mengeksplorasi terhadap alam semesta. Upaya penaklukan ruang angkasa harus dilihat sebagai suatu ibadah.
manusia yang ditujukan selain untuk memahami rahasia alam, juga demi masa depan kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mulk ayat 10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Di mana dan mereka berkata, sekiranya kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Maksud dari ayat di atas, ayat ini menerangkan tentang penyesalan para penghuni neraka yang tidak mau mendengar dan menggunakan akal ketika hidup di dunia. Berarti kedudukan akal sangat tinggi dan mulia sekali, mampu memelihara manusia dari api neraka. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan peran dan fungsi akal secara optimal, sehingga akal dijadikan sebagai standar seseorang diberikan beban taklif atau sebuah hukum. Jika seseorang kehilangan akal, maka hukum pun tidak berlaku baginya. Menurut Muhammad Ismail sebagaimana dikutip oleh Sujana, mengatakan bahwa pemahaman Islam tidak lain adalah pemikiran-pemikiran yang memiliki petunjuk-petunjuk nyata yang dapat ditangkap dengan logika selama masih dalam batas jangkauan akalnya. Namun, bila hal-hal tersebut berada di luar jangkauan akalnya, maka hal itu ditunjukkan secara pasti oleh sesuatu yang dapat diindra tanpa rasa keraguan sedikit pun. Dengan demikian, peran akal bagi manusia sangatlah penting dan mendasar, karena dengan akalnya ia dapat menentukan yang terbaik bagi dunia dan akhiratnya kelak. Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa tidak ada agama yaitu Islam tanpa adanya aktivitas akal. Artinya, bagi seorang muslim, keyakinan tentang alam Islam haruslah dibangun berdasarkan akal sehat dan penalarannya, bukan hanya sekedar dogma yang dipaksakan atau informasi-informasi tanpa kenyataan, akan tetapi akal harus difungsikan sebagaimana mestinya. Selanjutnya, pandangan tentang integrasi agama dan sains yang kedua adalah pandangan Albert yang mengatakan bahwa bahasa Inggris kah? Yang artinya tanpa sains agama menjadi buta dan tanpa agama sains menjadi lumpuh. Demikian pula pendapat dari David, seseorang teolog Katolik menyatakan adanya dimensi religius dalam sains, bahwa inteligibilitas dunia memerlukan landasan rasional tertinggi yang bersumber ke dalam teks-teks keagamaan klasik dan struktur pengalaman manusiawi. Kemudian yang ketiga, pandangan Amril. Integrasi ilmu sebuah penelitian konsep dan keniscayaan atau proses. Sampai saat ini diakui para ilmuwan agama, khususnya Islam dan Kristiani, cukup memberikan perhatian yang besar terhadap persoalan agama dan sains, yang seharusnya keduanya berkonsistensi, terutama dalam kajian keilmuan. Mungkin itu saja. Oh ya, masih kesimpulan. Ijazah Al-Quran adalah hal yang luar biasa yang ada pada Al-Quran, didatangkan sebagai bukti kerasulan dan kekuasaan Nabi Muhammad SAW, sebagai tantangan kepada siapapun yang menentang Al-Quran untuk mendatangkan sesuatu yang serupa dengannya, sehingga tampak kelemahan yang menentang. Kemujizatan Al-Quran bersifat kekal, sehingga Al-Quran memiliki karakteristik ijaz seperti hubungan dengan peristiwa atau hal luar biasa, mengandung tantangan terhadap yang ragu akan kenabian, dan tantangan yang ada tidak mampu disamakan atau bahkan dikalahkan. Al-Quran juga
Ada dengan kemujizatan mendorong manusia untuk senantiasa berpikir dan menggunakan akalnya baik terhadap dirinya sendiri, alam maupun segala makhluk yang ada di sekelilingnya. Al-Quran juga mengandung isyarat-isyarat ilmiah yang merupakan wujud kemujizatannya. Isyarat-isyarat tersebut relevan dengan perkembangan pengetahuan manusia. Manusia yang senantiasa ingin mengetahui hal-hal baru dapat mengkaji isyarat-isyarat tersebut dengan keilmuan dan yang dimilikinya sebagai sarana dalam mengembangkan pengetahuannya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian. Ya, baiklah. Itulah tadi pemaparan makalah yang sangat teknologi. Oke, baik teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita beralih ke sesi tanya jawab kepada teman-teman. Dengan ini dipersilakan. Silakan. Iya, silakan Setan Guli. Yang pertama tanggapan dulu mungkin sebelum bertanya ya. Saya kira makalah-makalah kita bisa mungkin disederhanakan saya bahasanya. Bahkan pemateri pun agak kesusahan saya dengar menyebutnya itu. Ada beberapa kalimat yang pemateri pun susah untuk menyebutnya. Jadi kalau ada yang susah kenapa harus mudah? Sebaliknya. Kalau kalau ada yang mudah kenapa harus susah begitu kan? Jadi mungkin ada bahasa-bahasa yang agak kelihatan keren tapi agak susah disebut ya. Mungkin bisalah diganti. Terlihat sekali bahwa kita artinya ya begitulah, mungkin baru tidak familiar juga dan susah juga difahami, susah juga untuk kita berdiskusi tentang itu kalau kita juga tidak paham. Kemudian pertanyaannya adalah tadi disebutkan oleh pemakalah kedua ada teori Big Bang. Awalam yara alladziina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma, Al-Anbiya juz 17. Itu pemateri awal dari langit dan bumi itu ratqan, bersatu. Kemudian fafataqnahuma, itu kata pemateri dipisahkan atau diledakkan seperti teori Big Bang. Yang saya tanyakan, apakah itu yang disebut teori Big Bang atau teori Big Bang kan ledakan ya, yang pemateri tadi bilang. Kalau saya sendiri tidak sepakat dengan fafataqnahuma itu adalah sebuah ledakan. Ya. Karena itu Rotkon itu adalah langit tertutup atau artinya dia dipisahkan. Dari mana pemateri berpendapat bahwa Rotkon itu adalah sebuah ledakan kemudian mencocokkan dengan teori Big Bang? Kalau mungkin persamaannya boleh karena sama-sama dipisahkan, tapi apakah benar bahwa fafataqnahuma itu adalah teori Big Bang? Terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, silakan. Kita baru ada satu pertanyaan. Bagaimana teman-teman yang lain? Ustaz Andi Ari, Ustaz Mulfian Terima kasih. mungkin. Oh, iya, padahal. Ustaz, insyaallah. Iya. Ya, langsung saja. Yang pertama,
sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya Al-Quran itu solihun likulli zamanin wa makanin. Sedangkan sains itu dia bersifat tentatif. Artinya bisa berubah kapan saja. Nah, pertanyaannya adalah eh, bagaimana bahasa yang baiknya ketika misalkan sains ini itu dijadikan sesuatu yang dikaji dan Al-Quran adalah sebagai sedangkan kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu benar, sedangkan sains itu bisa saja berubah. Nah, bagaimana? Apakah ada batasan-batasan yang dijadikan sebagai acuan? Mungkin seperti itu. Karena nanti misalkan ada suatu penelitian yang dikaitkan dengan Al-Quran, tapi penelitian tiba-tiba salah, maka biasanya ada orang yang mengatakan juga bahwasanya Al-Quran juga itu salah. Mungkin seperti itu, Ustaz. Kemudian pertanyaan yang kedua. Di dalam makalah, di bagian terakhir itu sebelum kesimpulan, Albert Einstein mengatakan bahwasanya tanpa sains, agama itu menjadi buta, dan tanpa agama, sains menjadi lumpuh. Nah, kalau kita, kan ini orang Kristen yang bicara ini, orang non-Muslim. Nah, kalau kita orang Islam kan Al-Quran jelas. Ya, seperti tadi yang dalilnya itu dari Big Bang, Al-Anbiya. Nah, bagaimana kalau di umat Kristiani itu, di kitabnya, mungkin bisa diberikan contoh satu ayat atau ya beberapa yang dijadikan landasan atau acuan untuk dijadikan sebagai penelitian ilmiah atau sains. Mungkin seperti itu, Ustaz. Terima kasih. Ya, ya mungkin satu lagi dari Ustadz Mulfian mungkin. Iya, moderator, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebagaimana tadi dijelaskan terkait dengan ayat-ayat pencipta alam semesta yang di mana menggunakan pisau analisis atau pendekatan ijaz ilmiah. Saya sedikit bertanya, menyambung dari pertanyaan Ustadz Andi Guli Ahmad, beliau tadi terkait itu lah. Quran Surah Anbiya ayat 30, saya sedikit bertanya. Kan ini kita yakini dan afirmasi bahwa Al-Quran memang turun sudah lama ya, berabad-abad yang lalu. Tapi mengapa isyarat-isyarat ilmiah, misalnya ijaz ilmi ini, misalnya teori Big Bang baru ditemukan sekarang, kenapa bukan misalnya ilmuwan atau ulama-ulama klasik terdahulu sudah itu menemukan teori isyarat ilmiah itu? Kenapa mesti klaim dari ijaz ilmi ini muncul di sains modern atau sekarang? Terus dipahami moderator? Ya, intinya mengapa isyarat ilmi itu baru muncul atau baru Ya kayak digaung-gaungkan lah kayak begitu kapan, Dik? ya. Kemudian yang kedua, kan tadi terkait ijaz ilmiah. Sebenarnya apakah memang ijaz ilmi ini dalam sebuah keyakinan, apakah ijaz ilmi ini misalnya dalam kaitannya keimanan tuh, apakah itu sangat berpengaruh dari adanya misalnya sains modern begitu atau pengetahuan yang sifatnya bisa berkembang atau dinamis dan lebih mengutamakan yang sains modern atau yang lebih misalnya ijaz lugawi atau apa gitu, dan bahasa gitu. Jadi intinya Ustadz pertanyaannya bagaimana? Saya sebenarnya juga apa ya, maksudnya belum sempurna ini pertanyaan. Mungkin saja yang satu aja dulu. Ya, Oke sih, kan. ya, Ya. Terima kasih. ya baik.
Oke, baik teman-teman sekalian, selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin kita cukupkan saja dulu mengingat waktu yang sangat terbatas. Tadi yang pertama dari pertanyaannya Ustadz Andi Guli Ahmad yang pada dasarnya menanyakan kepada pemateri-pemateri apakah memang itu yang di ayat di surah Al-Anbiya merupakan dalil teori apa Big Bang, terutama dari kata fataqnahuma, dari mana dasarnya mengapa dikatakan itu teori Big Bang. Kemudian yang kedua dari Ustadz Andi Ari, bagaimana bahasa baiknya ketika sains dijadikan suatu yang dikaji sedangkan Al-Quran sebagai produknya. Apakah ada batasan-batasan pada pembahasan ini? Kemudian yang kedua, dari Ustadz Andi Ari lagi, berikan contoh satu ayat yang dijadikan landasan untuk penelitian ilmiah. Kemudian yang ketiga, dari Ustadz Mulfian, mengapa isyarat ilmi ini baru dimunculkan? Mengapa tidak dari dulu begitu? Baik. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sembari menunggu jawaban dari pemateri, mungkin kita akan ice breaking dulu, yang mana insya Allah yang akan salawat pada hari ini adalah Ustadz Jamal Supriyadi mungkin, tapi Ustadz Jamal, Iya, Ustaz. iya, saudara Ustadz. Silakan, Ustaz Jamal, silakan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bilhadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Teman-teman sekalian, insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami serahkan kepada pemateri-pemateri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Beranya kami persilakan. Ya, mungkin saya dulu Ustaz mengenai pertanyaan dari Ustadz Andi Guli yang tidak setuju mengenai apa tadi teori Big Bang, apa tadi Fataqnahuma itu bukan ledakan akan tetapi pisahan, ya, terpisah. Jadi tanggapan kami mengenai itu kan dijelaskan tadi Rodcom awalnya itu singularitas, artinya satu titik. Satu titik artinya belum terpisah. Kemudian itu terpisah, Rodcom fafataqnahuma. Itu dipisah
eh, artinya ledakan itu yang terpicunya ledakan sehingga terpisah, Ustaz. Itu mungkin bukan mungkin. Artinya ledakan itu yang membuat langit dan bumi itu terpisah. Kan itu awalnya langit dan bumi itu satu kesatuan, menyatu kan? Menyatu. Kan tetapi eh, Allah berfirman, "Fafataqnahuma", dipisah. Itu kan ledakan itu kan cuma apa namanya? Pembuktian ilmiah saja, Ustaz. Ledakan. Tapi di dalam Al-Qur'an itu bahasanya terpisah. Mengapa terpisah? Karena adanya ledakan tersebut. Kan diteliti bilang, mengapa ini Allah berfirman, Ratkom, semulanya satu. Akan tetapi terpisah. Pasti itu apa namanya? Siapa tadi yang meneliti itu sehingga terjadinya teori Big Bang, adanya ledakan ya, ledakan sehingga terpisah, terpisah Lemaitre, langit dan bumi. Ya, George Ustaz. Lemaitre yang antum maksudkan ya. Ya, George Debush apa? George Lemaitre. Ya, susah juga yang disebut. Yang saya tanyakan, apakah rotkon fafataqnahuma itu di pemisahan keduanya itu apakah ledakan? Siapa yang meneliti itu bahwa pemisahannya adalah ledakan? Itu Kan tadi bisa Ustaz, saja dipisahkan tanpa ledakan. Kan tidak bisa terpisah itu. Masukku saat tidak bisa itu terpisah kalau tidak ada ledakan. Siapa bilang itu? Artinya siapa? Tidak, itu tadi Siapa yang George itu? Itu tadi Oh, George tidak Debush bisa apa namanya? terpisah tanpa ledakan. George of the Lemaitre. Itu tadi George yang teliti. George Lemaitre itu yang dia teliti itu fafataqnahuma atau bukan? Langit yang dia teliti itu atau bukan? Itu dia teliti itu kan ada tadi apa namanya? Awalnya itu singularitas, ya kan, singularitasnya satu ini Ustaz kan. Kemudian terjadi ledakan ya. Iya. Yang bilang terjadi ledakan itu siapa? George Lemaitre itu hidup di tahun berapa? Iya. Artinya apakah dia betul-betul meneliti? Bahasa ya. Apakah sabar? Apakah George Lemaitre itu betul-betul meneliti perpisahan langit dan bumi yang tadinya satu, atau ada pendapat ulama lain? Buktinya tidak semua mufassir mengatakan bahwa awalnya itu menyatu. Tidak, itu Ustaz, namanya kosmologinya, artinya dia yang teliti mengenai itu penciptaan alam semesta, bukan ulama itu. Ya tadi apa tadi tidak. Saya tahu bukan ulama Ustaz. Yang dia teliti itu apa? Paham tidak maksud saya? Yang dia teliti itu yang diteliti Ustaz, penciptaan alam semesta. Menambahkan. Ya, turun tangan ya. Silakan Ustaz. Oke. Baik, kalau disatukan terkait referensi dan juga penelitian ilmiah, kita harus tahu dulu yang namanya teori-teori seperti ini kemudian diteliti itu dalam bahasa Arab dikatakan nazariyah. Nazariyah itu penelitian dan nazariyah itu sifatnya relatif. Tatkala itu penelitian dikaji dan kemudian mau dicarikan sandaran dari Al-Qur'an, kemudian di kemudian hari sandaran tersebut kemudian hari penelitian tersebut keliru, maka bukan Al-Qur'an. Iya, bukan Al-Qur'an yang salah. Abe. Iya. Iya, itu penelitian kan namanya nazariyah. Penelitian. Tatkala penelitian tersebut disandarkan, dicarikan dalil dari Al-Qur'an, kemudian di kemudian hari ada dari penelitian tersebut itu keliru ataupun salah, meleset, maka yang disalahkan bukan Al-Qur'annya tetapi penelitiannya, karena namanya saja nazariyah, penelitian. Itu yang pertama dulu harus kita paham sama-sama. Nazariyah itu sifatnya relatif, sedangkan wahyu itu sifatnya pasti, progresif. Nah, kemudian yang kedua, kalau seandainya dikatakan terkait
siapa ulama ataupun referensi, entah itu klasik. Kalau klasik itu sangat sangat sulit dikatakan klasik yang mendukung itu teori. Tapi kalau dikatakan sarjana Islam ataupun mufassir kontemporer itu banyak. Dan mereka sebut istilahnya itu Ustadz, Rotkon fafataknahuma itu mereka sebutnya al-infijarul kabir. Mereka tafsirkan sebagai al-infijarul kabir. Jadi fafataknahuma itu Ya, dipisahkan, maksudnya di situ itu infijar. Caranya dipisahkan bagaimana ya, infijar, diledakkan. Nah, karena konsep ledakan itu al-infijarul kabir, mereka sangkut pautkan dengan teori Big Bang gitu. Jadi fafataknahuma itu al-fatku di situ isti'arah, melepaskan, tapi isti'arah diisti'arahkan ki, maksudnya dimajaskan ki, dikiaskan ki menjadi al-infijar, yaitu ledakan. Yang mendukung mereka itu sebenarnya kalau saya baca di bukunya Musa'id At-Tayyar, salah satu mufassir kontemporer juga, dia mengatakan bahwa yang mendukung sebenarnya ini penelitian adalah banyaknya partikel-partikel seperti hasil ledakan. Kemudian banyaknya apa namanya, ketika mereka melakukan penelitian itu sejauh ini itu alam semesta itu saling bergerak menjauh, dan kalau kalau mau diteliti awal mulanya itu mereka saling berdekatan. Makanya ini ada sangkut pautnya dengan ayat yang lain, yaitu wasma abanainaha biaidi wa inna lamusi'un. Jadi langit dan bumi ini mengalami ekspansi. Kalau mau diteliti awalnya itu mereka berdekatan, kemudian mereka menjauh. Benda-benda alam itu kalau kalau dijauhkan tidak mungkin dipisahkan secara lembut, Ustaz. Pasti ada sesuatu, yaitu yang mendukung teori itu al-infijarul kabir. Big Bang itu, Ustaz. Big Bang, ledakan. Iya. Ya. Tapi tetap kita kembali ke kaidah awal bahwa yang namanya nazariyah itu relatif. Yang pasti hakikat itu wahyu. Gitu sih. Betul betul Ustaz. Ya. Betul oke, kata kita saya Ustaz tadi. saya tidak bahkan Syekh Ibnu Utsaimin itu sama Asy-Syatibi secara metodologis dia memperingatkan kita jangan memaksakan teori ilmiah sementara ke ayat. Bahkan mengklaim Al-Qur'an itu pasti Big Bang. Yang saya yang ingin saya tanyakan juga begini, yang saya ingin bilang bahwa para mufassir sebelum teologi Big Bang itu menafsirkannya seperti Ibnu Abbas itu kan menyatu. Itu Ibnu Abbas. Tapi At-Tabari itu tidak menyatu. Dia rotkon itu langit tertutup. Kemudian bumi itu tidak tumbuh. Nah, setelah difatakna, Allah membuka fungsi masing-masing baru turun hujan. Jadi tidak Lah, semua. lah itu isti'arah juga, Ustaz. Ya. Itu yang di At-Tabari isti'arah. Apa salahnya ketika At-Tabari melakukan isti'arah bahwa artinya rotkon itu tidak tumbuh kemudian menjadi tumbuh. Kemudian apa salahnya mufassir zaman sekarang Betul. mengatakan bahwa rotkon itu al-infijar. Sama-sama terbuka pintu ijtihad untuk Itu yang menafsirkan. disebutkan George tadi kan bukan mufassir itu. Iya, tapi kan ada teorinya Ustaz. Maksudnya di pemikiran, maksudnya saling menjauhkan benda angkasa itu, di angkasa kan. Nah, saling Betul. menjauh. Nah, itu karena teori ledakan Ustaz. Intinya Kalau tidak mufassir nah, intinya mufassir kalau sama-sama tidak ada, isti'arah, Ustaz. Intinya iya kalau mufassir tidak ada sama pakai ledakan ya, isti'arah. itu di ruang angkasa Cocok. tidak menjauh, kan mendekat. Awalnya mendekat, nah lama-lama menjauh. Nah, bukan karena sesuatu ya, karena aja ledakan ya, Itu ledakan. itu Syekh Ledakan tadi. Utsaimin. Tapi kan Itu Syekh Utsaimin itu dia rahimahullah. bayangkan. Iya, Itu Syekh Utsaimin rahimahullah, dia juga kadang tidak konsisten dengan kaidahnya. Kadang dia tidak mengakui isti'arah, tapi di tempat lain aku isti'arah. Itu juga menjadi masalah. apa tadi Ustaz Gul, Ustaz Andi? Big Bang itu kan ledakan besar teori ledakan fisika kan? Ya. Dia butuh energi, ruang, waktu dan ekspansi. Yang saya tanyakan itu Ustadz Aji bilang tidak mungkin saja tidak mungkin ledakan kecil. Ya kan siapa yang teliti itu? Jadi artinya cocok tadi yang dibilang siapa Ustadz Mulfian itu. Kenapa baru sekarang dia muncul yang begitu-begituan dan kenapa orang ini bahayanya orang yang tidak punya dasar seakan-akan mengakui bahwa itu memang betul-betul teori Big Bang. Oke. Saya pikir Oke. saya pikir
alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan itu khinzir. Orang zaman dulu tidak teliti itu. Tahu bahwa di babi itu ada cacing pita. Bahkan ada teori manusia adalah selnya babi. Mungkin Allah Subhanahu wa taala Baik. saya sangat setuju Tapi masa dengan mau dihalalkan babi, Ustaz? Tidak mungkin tunggu dulu, ada dihalalkan guru babi. tak? Iya. Ada guru tak namanya Dr. Abdul Rauf. Beliau ahli Makosid Syariah, beliau guru di UIN. Usul Saya sangat fikih. suka baca. Saya sangat suka baca buku-bukunya. Beliau sangat buka itu ijtihad, bahkan mufassir yang ijtihad di zaman ini beliau buka. Tapi Luar biasa. tapi mungkin jangan ijtihad yang berlebihan mungkin, Ustaz nih. Selama Mungkin dasar ijtihad dari yang Al-Quran bisa ya, sih. ya. Itu tadi, Ustaz, kalau tidak ada ledakan, Ustaz Andi Guli. Kan ada tadi ada asap, itu asap berbentuk atom, Ustaz. Itu yang menjadikan terbentuknya galaksi. Misalnya kan kalau tidak dipisah, misalnya dipisah secara lembut ya, tidak ada ledakan, tidak akan muncul namanya yang apa namanya itu, ada asap apa tadi yang sumatomik ya, sumatomik. Artinya kalau Ustaz tidak setuju, apa namanya, alasan tak lagi kalau tidak setuju dengan ledakan itu. Kenapa al-infijar itu kan ledakan? Kenapa tidak Ya. digunakan saya kata infijar? Kembali lagi Ustadz isti'arah. Jangan bilang tidak mengakui isti'arah, kacau itu. Di Al-Quran banyak sekali isti'arah. Cocok ya isti'arah, tapi Aku kan pakai saya, Ustaz. tidak apa? Diakui Iya, bahwa Ustaz. itu Lanjut. Iya. Jadi Anda harus memaksakan saya mengakui bahwa fafataknahuma itu teori Big Bang. Begitu. Bukan, Ustaz. Tidak, lanjut. Ki. Makanya saya bilang tadi itu teori aja. Iya. Keluarkan saja argumennya, ya. Kalau Kita patahkan. Ya. Kenapa antum, kalau nazariyah dan isti'arah, kenapa antum masukkan satu saja? Kenapa tidak dimasukkan tadi yang seperti pendapatnya ulama yang lain, At-Tabari misalnya atau Al-Qurtubi? Tapi Ustadz, saya kembalikan bahwa sama seperti teori babi itu tidak didapati di kitab Turas bahwa babi itu haram karena kita membahas tentang langit ini dan bumi. Iya, ini anunya sih. Ini analogi Ustaz sama dengan permisalan itu, Ustaz. Misalnya Ji. Iya. Permisalan ini Ustaz, makanya dengan sistemnya gitu, sistem. Iya. Iya, sama dengan haramnya babi Ustaz. Tidak ditemukan di kitab Turas, di kitab klasik. Iya, siap. Lanjut. Tidak ditemukan di kitab antum ini. Panas ini, Ustaz. Moderator dengan antum Sandi Guli dulu. Kita dulu. Namanya juga ijazul ilmi Ustaz. Dulu, palaba yolo Ustaz Guli. Betul. Moderator satu-satu izinkan. Bagaimana moderator? Siapa dulu berbicara ini? Kita Ustaz Andi Guli dulu. Nah, terima kasih. Saya mengkritik tentang apa yang Anda tulis. Kenapa memunculkan hanya teori Big Bang, seakan-akan menggiring kita untuk mempercayai Big Bang. Sedangkan ada juga pendapat ulama yang lain yang tidak sepakat tentang itu. Kenapa tidak dimasukkan sebagai pembanding pandangan? Itu yang saya maksud. Seperti Ibnu Abbas kan, dia tidak menganggap bahwa itu Big Bang. Tapi itu awalnya disatukan, maksudnya ditutupi, kemudian dibuka, maka turun hujan, bumi menumbuhkan tanaman, dan seperti itu. Artinya dibuka fungsinya. Kenapa cuma Big Bang yang diangkat? Itu yang saya maksud. Jadi artinya orang yang tidak kritis bisa saja menelan mentah-mentah bahwa memang teori Big Bang itu. Jadi saya mengkritisi dengan analisis akademik saja, begitu. Terima kasih. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit, moderator. Ini turun tangan nih. Iya. Iya, Ustaz Ismail. 01, tafadhol. Mungkin kenapa
Di dalam makalah ini kami masukkan teori Big Bang. Kemudian apa kaitannya dengan ijaz ilmi itu? Mungkin hubungan antara teori Big Bang ini dan ijaz Al-Quran ini muncul karena banyaknya umat Islam melihat kesesuaian antara penjelasan teori ini dengan ayat-ayat Al-Quran yang membahas terkait penciptaan alam semesta itu sendiri. Mungkin Ya. Artinya secara Bagaimana masih akal ada? ya dapat diterima kan? Secara akal dapat diterima Ya, dari intinya penelitian Ustadz ilmiahnya. Andi Ya, Guli tadi bilang kenapa cuma itu yang dimasukkan, seolah-olah menggiring bahwasanya ayat itu memang sesuai dengan teori Big Bang. Ya, jadi bagaimana pemateri? Masih ada tambahan? Meskipun kita tahu ini semua nazariyah yang mana mengandung apa namanya kebenaran ataupun kesalahan, itu tidak dipungkir oleh Ustadz Andi Guli Ahmad. Oke, iya, Iya, Fadl Ustadz. ini terus iya pertama ini kan kita sudah belajar itu terkait teori ijaz di Ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya dan itu sudah jelas kalau kita ikuti baik-baik itu dan bahkan penjelasan juga Dokter Irham juga pernah. Itu kan ijaz apa penelitian-penelitian yang mendukung itu terkait apa-apa yang disampaikan oleh Al-Qur'an sebenarnya. Jadi itu masalah ya, ijtihad saja, itu yang pertama. Jadi masalah ijazul ilmi ini apalagi memang terjadi perdebatan spekulasi tapi ya santai saja. Yang kedua itu ini makalah bukan makalah mukorona Ustadz Andi Guli, bukan mukorona, bukan ya, bukan corona, perbandingan. perbandingan. Bukan Ya, perbandingan. Kita betul. kita ini sedang membahas ijazat ilmi terkait penciptaan alam semesta. Maka yang kita Ah, datangkan adalah yang menguatkan pendapat kami. Kalau yang namanya makalah ilmiah ya bisa dibantah. Kalau misalkan mau dibantah, bikin juga makalah yang bisa membantah. Tapi kami kembalikan lagi bahwa ini bukan mukorona, bukan studi ya. mukorona. Iya, Ada kan kosmologi tadi judulnya, kosmologi kan iya, penelitian oke, ilmiah, anu, iya. teori ilmiah. Iya, ya gitu Ustaz. baik-baik. Ya, saya kira kita cukupkan saja jadi untuk pembahasan itu. Oh, Ustadz Jamal, raise hand. Bagaimana Ustadz Jamal? kembalikan ke dulu ke penanyanya. Dokter. Oke, kita kembalikan dulu kepada Ustadz Ismail. Oh, penanya. Sorry, sorry, sorry. Ustadz Penanya, Andi Guli, Ustadz Isma, Andi Guli. Ustadz Andi Guli tadi. Bagaimana Ustadz? Oke, lanjut. Ya, supaya kita nanti nih punya banyak waktu untuk Ustadz Dr. Irham. Oke, Ustadz Jamal bagaimana? Ini raise hand. Boleh menanggapi Ustaz kalau misalnya Ya, boleh boleh. tapi singkat dan padat. Tapi Ustadz Iya, ini sudah singkat jelas. waktu-waktu. tadi disampaikan bahwa kebenaran Al-Quran itu tidak bisa dibantahkan. Namun penemuan-penemuan ilmiah itu bisa saja terbantahkan suatu saat nanti. Kemudian yang saya tanggapi, apakah itu berarti kita tidak boleh asal klaim saja terhadap penemuan-penemuan yang ada untuk kehati-hatian, jangan sampai suatu saat nanti terjadi apa namanya kesalahan dalam penelitian itu. Nah, karena ini bisa jadi juga menimbulkan serangan dari orang-orang yang memang membenci Islam. Ya. Jadi apakah berarti itu tidak boleh asal klaim ya bahwa itu adalah memang dari Al-Qur'an. Ya, jangan sampai ya seperti itu Ustaz. Ya, ya. Saya kembalikan ke pemateri. Apakah tidak boleh asal klaim bahwasanya ini ijaz Quran karena katanya tadi penelitian ilmiahnya itu suatu saat nanti akan terbantahkan. Saya pikir jelas siapa yang kami sama-sama pemateri paparkan bahwa itu nazariyah, penelitian. Kemudian itu ijtihad. Jadi Ya, sama sih maksudnya. Iya, ya, ya. Aman ya, Ustaz. iya. Intinya Al-Quran Ya, kot iyut sebut waniyut adalah. Oke, baik. tidak dilarang kan untuk meneliti kan? Iya, sudah, sudah. Iya, iya, Sudah. iya sudah boleh. Oke, baik.
Sedikit lagi Apalagi? Pak Materi. Nanti Oh mungkin iya, kasih iya. 20 menit, 20 menit Ustaz untuk Andi Guli, Ustadz. ya. Moderator Ustaz Andi Guli mau menanggapi. Jadi selama tidak ada peneliti lain selain itu, itulah yang dianggap benar sementara ya. Sampai ada penelitian lain yang membantah itu atau menambah. Begitu Pak Materi. Bahkan kalau kita menganggap begitu juga, tidak. Kita tidak menganggap orang peneliti ilmiah itu, apalagi ilmuwan, itu tidak pernah menganggap bahwa temuannya atau tulisannya itu kebenaran mutlak, tidak pernah. Justru terbuka. Eh, tapi kapan ada penelitian yang dia satu-satunya mengatakan bahwa Al-Quran demikian, itu kita jadikan sebagai anu saja, penambahan referensi atau hikmah. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa itu betul-betul eh, indikasi dari Al-Quran. Oke ya, saya kira kita cukupkan saja pada pertanyaan itu. Kita beralih ke pertanyaannya Ustaz Andi Arsad. Nah, bagaimana bahasa yang baiknya ketika sains ini dijadikan sesuatu yang dikaji, sedangkan Al-Quran sebagai produknya? Karena itu tadi sama saya dengan Ustaz siapa namanya Jamal, bahwasanya penelitian itu suatu saat nanti memungkinkan berubah. Atau kayaknya sudah terjawab ini juga di. Iya, Ustaz terjawab itu. Oke. Tinggal tanggapan mungkin di Ustaz Andi Ari. Ya Ustaz Andi Ari, bagaimana Ustaz? Lanjutkan Ustazku, lanjutkan. Oh, lanjutkan. Iya, oke. 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 Pertanyaan kedua, berikan contoh satu ayat yang dijadikan landasan untuk penelitian ilmiah. Seperti ada sesuatu yang dikaji, landasannya ayat ini. Bagaimana Ustaz Arifudin? Saya kira sudah banyak tadi ayat yang dijelaskan. Tapi Ustaz, begini model pertanyaanku begini. Bagaimana mana? Kan itu di makalah kan Albert Einstein mengatakan toh. Albert Einstein toh bilang apa tadi itu? Tanpa sains agama menjadi buta dan tanpa agama sains menjadi lumpuh. Nah, kalau kan di Islam itu kan Al-Qur'annya sudah jelas tuh bilang ayat Al-Qur'an ini yang dijadikan sebagai bahan penelitian sains. Nah, pertanyaannya bagaimana dalil-dalil yang dipakai orang-orang Kristiani peneliti dalam dalil-dalil yang dipakai Kristiani. begini Ustaz, dengar dulu Pak. Iya, Pak. Kan kalau Al-Qur'an tuh kan jelas ayat-ayat Al-Qur'an toh. Nah, kalau peneliti yang orang-orang ini Albert Einstein kan juga menyetujui itu. Nah, kalau kan berarti kalau mau mengambil penelitian juga berdasarkan di kitab-kitabnya orang Kristen itu bagaimana? Ya, ayat-ayat yang dia pakai sebagai bahan penelitian itu bagaimana? Mungkin bisa diberikan contohnya. Ustaz Arifudin, Matius. Kitab Kejadian Baru Ustaz. Ya, mungkin maksudnya apakah Albert Einstein itu juga mengambil ayat dari Al-Quran Kitab lain atau dari kitab lain? Mana Ustadz Ismail mana? Sapu Kembar. Mana bisa saja. Pergi buka kitab hilang Injil. Pergi buka kitab Injil Ustaz. Ya, gimana Ustaz Arifin, kita tanggapi saja dulu sedikit Ustaz. Ya. Pahami dulu itu tadi religion without science is blind, science without religion is blind. Itu pahami dulu. Kita apa nih? Tanpa sains agama menjadi buta dan tanpa agama sains menjadi lumpuh. Itu maksudnya Ustaz Andi Ari tadi. Tanpa agama sains menjadi lumpuh. Albert Einstein ini agama apa dia? Nah, itu kan tentunya dia mengambil referensi dari kitabnya untuk membuktikan sains itu. Agama jadi lumpuh. Iya, kalau itu saya tidak setuju tuh. Kalau maksudnya pernyataan dari Albert Einstein, kalau saya
Bukan apa Seorang ini? teolog Kan ini Katolik lagi. makalah kelompok Ustaz toh. Tidak mungkin ada juga Itu kan, membantah ada juga kelompok antum ya sendiri. ya ya ar- artinya yang ya sudah Dicari, sudah. artinya kan itu Sepertinya tinggal pandangan 20 Ustaz, menit. pandangan Albert Einstein Oke. kan, pandangan Albert Einstein kan tidak bisa Oke. juga dipaksa juga di beliau. Siap, Masa bilang, sudah. Tinggal 20 menit itu untuk iya Ustadz. iya kasih Iya. mic apa ya. Itu tahu tuh Ustaz Daripada tahu. Albert Einstein di Oke, ya, iya, anu, sudah, tak bisa. Iya sudah Pak. Meninggal Iya. Mi juga Almarhum. Terima kasih. Oke Main meninggal. sama Ustaz. Tidak bisa juga dibacakan Al-Fatihah kapan? Karena bukan Oke, Islam. baik. Pertanyaan dari Ustadz Mulfian bagaimana? Kita jawab tuh sedikit dulu, Ustadz. Mengapa Iya, isyarat jawab ilmu ini aja. baru Jawab muncul? singkat dulu baru. Dan, Mungkin dari- karena Iya. pertanyaannya masih prematur sehingga barangkali bisa dijawab secara komprehensif Prematur. oleh Ustadz Muhammad Irham saja, karena beliau juga Oh iya, tidak tulis. cocok. Ya, mau mi anu Iya, sisa 20 menit. Oke, baik. Oke, teman-teman 12, sekalian selalu iya. hormati Allah. Itulah tadi jawaban yang sangat super dari pemateri-pemateri kita Sisa pada 20 hari menit ini. jawabanku tadi. Oke, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada dosen pengampu kita, Dr. Muhammad Irham. Kepadanya kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah. Terima kasih atas diskusinya. Alhamdulillah kelas ini dari kemarin-kemarin cukup semangat dalam menimba ilmu, berdiskusi. Ya, hampir-hampir saya tidak dapat tadi bagian ini. Ya, karena tadi kita masuk setengah jam ini baru mulai. Saya tadi berpikir kemarin ini setengah jam dikasih nggak? Ini nambah setengah jam di awal. Tidak ada nih kapan jatah aku ini. Ya kan? Sampai-sampai pakai ini siap mau pakai baju ini. Langsung mau pergi di masjid sebentar ini. Gua pakai baju itu langsung baju sholat. Oke, kita lanjut. Kita tampilkan dulu makalahnya. Serai ada anunya ya. Ada daftar pertanyaannya bagus. Yang pertama ayatnya ini dari sistematika double double. Poin A itu tunjuk dibahas poin B. Tadi yang baca Ustaz Aji sama dengan baca Ustaz Arifudin. Double ya. Begitu Ustaz Arifudin. Ya. Iya, double kick rasa. Double Iya. kick. Dan ini saya minta ini saya lihat ini aneh ini mungkin kerja kelompok ini anu semua tadi kapan bagi per ya. Par A Ustaz Aji sekaligus buat dan presentasi par Iya. B. Saya part Begitu. kedua, Ustaz. Nah, par B Iya. sekaligus presentasi begitu lah. Ismail juga begitu. Part 3 Ustaz Ismail. Iya. Ya, begitu. Dia buat kan begitu kerja kelompoknya ya. Jadi setiap Iya, rumus Ustaz. masalah karena beda anuna. Kentara beda cara anunya. Seperti ini harusnya dikasih begini. Beda anuna kuliah. Beda secara menulisnya semua. Beda cara menulisnya dan seterusnya. Nanti disesuaikan dengan template ya. Jangan bisa edit lagi. You sendiri saja edit karena beda-beda memang. Oke, kita lanjut. Kita langsung ke poin B yang banyak tadi yang dipresentasikan oleh Ustaz Arifuddin. Ingat, kita jurusan tafsir. Ya, kita jurusan tafsir. Nah, ketika Anda bahas ayat ini, ya, ketika Anda bahas ayat ini, coba lihat dua paragraf penjelas. Ya, tidak ada Anda rujuk dari kitab tafsir atau minimal cendekiawan Muslim, ensiklopedia Islam, ya, baik yang Indonesia maupun yang internasional dan seterusnya. Ya, betul itu Ustaz Aji, tidak ada ya. Tidak ada yang ada kutip di sini. Ya, makanya tadi Anda diserang oleh Ustaz Guli, mana mufassir, mana apa.
Belum lagi menghubungkan Ibnu Abbas tadi. Nah, sini tidak ada kan referensinya ya? Nah, oke, tidak ada. Oke, di Iya, sini Ustaz. juga, Tidak ada. di sini juga lagi-lagi tidak ada referensinya tentang tafsir. Coba kita lihat footnote 16. Tuh hubel-hubel di semua, tidak ada. Ya, tidak ada. Oke. Jadi kalau begini besok-besok kalau Anda jumpai begini, nanti Anda dikira bukan jurusan tafsir. Ya, bukan jurusan tafsir karena tidak ada anunya, tidak ada apa namanya, narasi-narasi tafsirnya. Nah, harusnya harusnya kalaupun tidak dapat ulama-ulama tafsir, secara umum ulama Islam lah Anda kutip di sini, ya. Oke. Dan yang kedua, kecacatan di sini atau yang perlu diperbaiki, di sini harusnya Anda jelaskan dulu satu narasi tentang apa itu bunyinya teori Big Bang. Coba lihat. Teori Big Bang. Langsung saja ayat ini mengindikasikan ada kemiripan. Apa bunyinya teori Big Bang itu? Apa teorinya bunyinya teori Big Bang? Ya, tadi dijelaskan ada ledakan apa. Tapi di sini coba lihat narasinya. Tidak ada nunya, ya. Tidak ada. Makanya kita lihat harusnya ada misalkan ada bagian tabel atau bagian narasi di situ. Ini teori Big Bang, indikatornya ini. Surah Al-Anbiya ayat 30, indikatornya ini. Ada indikator yang mirip, ada indikator yang tidak mirip. Ada indikator yang langsung lompat, ya bersatu langsung lompat, ada tidak. Nah, di sini ya infijarnya tadi atau banknya, ya yaitu ledakannya di Al-Quran misalkan secara khusus di ayat 30 tidak ada. Nah, tetapi mulai dari sekumpulan kemudian berpisah itu indikatornya sama. Dilihat begitu. Makanya karena perbedaan indikator dari hal tersebut, ya ingat baik-baik ini bahwa ulama sampai sekarang betul ini namanya masih khilafiyah. Ya, kalau yang di Arab Saudi itu siapa itu namanya? Abdul Aziz bin Bas itu dia tolak ini. Tidak ada ini cocok-cocok logi ini. Ya. Nah, tetapi kalau yang terbaru yang apa biasa dai-dai kondang itu Zakir Naik, Amir Ahmad juga itu yang cendekiawan Muslim itu yang pernah mendapatkan Nobel itu. Serta kalau di Indonesia Buya Yahya ya yang suka ceramah-ceramah itu Buya Yahya. Minimal menurut cendekiawan ini walaupun untuk sementara di kitab tafsir, nah, nanti lihat ensiklopedianya juga anu ini Indonesia ya yang dibuat oleh tim Quraish Shihab dan kawan-kawan atau Kemenak ya. eh, itu juga dihubungkan di sini. Nah, ini yang Anda harus lihat referensi Kak. Jadi harus ingat jurusan Al-Qur'an dan tafsir. Jadi ini ada ayatnya. Nah, apa penafsiran-penafsiran ulamanya ya. Nah, jadi kita harus objektif dalam membuat makalah ini bahwa ada ulama yang pro, ada yang ulama yang kontra. Nah, disinilah sebenarnya harus dianalisis. Yang mengatakan pro itu argumentasinya apa, yang mengatakan kontra seperti tadi Abdul Aziz bin Bas dan ada juga yang lain juga yang kontra, argumentasinya apa. Nah, argumentasinya apa di sini. Nah, kalau saya melihat ayat ini memungkinkan saja berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, ya. Tapi ingat, penciptaan langit dan bumi itu ada teori Big Bang, ada juga teori nebu, apa itu? Ini waktu pelajaran SMP kemarin, nebula dan teori-teori lain. Dan ini juga ingat, di sini ada dua kata kunci anak-anak ya. Ada as-samawat dengan ada al-ar. Kalau Big Bang kan langit. Kalau al-ar secara umum apakah sudah termasuk di Big Bang atau ada juga yang lihat misalkan al-ar ini misalkan bumi. Bumi sebelum banjir Noah bedeng. Apa Nuh ya? Ya, banjir Bahtera Nuh itu banjir Nabi Nuh. Kang itu bersatu. Ya, daratannya bersatu. Makanya kalau ditanya kenapa apa itu yang itu Komodo ada juga di Australia. Kenapa binatang-binatang yang ada di Papua ada juga di Australia?
ya, dan seterusnya, ya kan? Nah, karena dulu kita Indonesia, Australia, baku dekat itu dulu baku dempe. Dan kalau bagaikan pasal itu bisa dikasih sambung-sambung, ya, bagikan sambung-sambung, ya. Terlepas apakah betul itu Nabi Nuh itu dulu langsung baku pisah, ataukah mungkin ada banjir, ada mungkin es menjadi cair, kemudian berlimpahnya air, wallahu alam. Yang penting di sini lihat di ayat ini yang kanata, ya, coba lihat ya, kanata. Jadi beda kalau kanat. Misalkan annas samawati kanat, ya. Oke. Nah, di sini atau annal ar kana atau kanat. Ya kan? Di sini ternyata Al-Qur'an mengatakan anna. Ingat, apa kalau kata anna? Anna kan pernyataan yang tegas. Beda kalau tidak ada annanya. Ya kan, itu pernyataan biasa gitu level 1. Ya. Ya, level 1. Tapi kalau ada anna betul ada takkid, taukid bahwa ada penegasan. Oke, coba lihat. Kemudian ingat samawat. Ini saya sebenarnya yang mau kemarin ini lihat ini apakah Anda kaji begininya. Samawat. Nah, coba lihat. Samawat ini bentuk jamak ya. Tetapi al-ar bentuk tunggal. Ada apa ini? Samawat berarti banyak langit. Karena tarotkan. Tapi al-ar, walaupun memang saya harus akui di dalam Al-Quran tidak ada jamaknya al-ar. Ya, al-aradin tidak ada. Ya, coba tidak ada. Nah, di situ lagi ada hikmah-hikmahnya. Nah, sebelum kita lihat hikmah-hikmahnya, coba lihat di ayat ini. Coba lihat, bagaimana susunannya ini? Kalau kita lihat masalah lugawinya di sini, ya, semantiknya, balagonya, susunannya, coba lihat. Ya kan? Samawat jamak. Jadi Allah tidak mengatakan annas samaah wal ardah, tapi annas samawat. Berarti langit-langit, langit-langit. Cek, langit-langit dulu. Berarti ada banyak ya? Ada banyak. Wal ard, satu bumi. Satu bumi. Ya, satu bumi. Nah, oke. Nah, di sini Anda lihat al-ard di sini, apakah Anda masuk Big Bang juga ini wal ard karena bumi termasuk ini, atau al-ard yang dimasuk ini adalah ini yang kita dempak itu tadi daratannya. Nah, itu sini. Nah, oke. Waja'alna minal ma'i. Nah, tadi kita bicara tentang apakah ada banjir, apakah nanti ada belumpahnya air atau apa, ya kan? Ataukah ada hujan, ada hubungannya dengan Nabi Nuh dan seterusnya. Itu kan Anda katakan nazariyah atau ijtihad ulama kita. Nah, tapi di ayat ini kalau Anda lihat munasabahnya minal ma'i kulla syai'in hayyin. Minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dari air ya. Dari air. Oke, dari air. Oke, jadi kalau banjir langsung terpisah-pisah, ya. Kalau munasabahnya secara khusus, ya memungkinkan. Ya, tapi harus nanti lihat penelitian-penelitian yang ada atau bukti-bukti yang lain. Ijtihad dari mufassir lain. Nah, kalau as-samad bagaimana? Apa munasabahnya? Ya, coba lihat apa munasabahnya. Jangan lupakan itu ilmu-ilmu alat Anda waktu di studi Quran kemarin, waktu semester 1, semester 2, Anda belajar asbabun nuzul, munasabah, makkiyah, madaniyah. Gunakan ini termasuk nanti Anda membuat tesis, jangan lupa itu ilmu-ilmu alat itu, ya. Nah, coba lihat minal ma'i. Apa hubungannya? Kenapa langsung berbicara tentang kana tarotkan? Iya kan langsung ada minal ma'i. Nah, kalau tadi al-ar, oke. Apakah air itu berupa banjirnya Nabi Nuh atau apa? Oke, satu. Tapi kalau sama Big Bang, meledak. Meledak. Apa hubungannya air itu dengan meledak? Ya, Ustaz Adi bisa jelaskan itu. Ada tidak munasabahnya itu? Katanya Big Bang meledak. Kenapa ada air? Kenapa ada air? Ledakan tidak mesti dari api, Ustadz. Bisa dari air, ledakan. Oh, air itu bisa meledak nih? Begitu. Oh, kalau dia kalau kompor ki, ya seperti Iya, kalau memasak ki air, begitu. Berarti ada apinya, ada apinya. kalau tabung gas Ustaz. Kayak tabung gas. ledakan kan gelombang itu, gelombang tekanan. Coba lihat. Nah, coba lihat, anak-anak. Saya tulis ki bahasa ilmiahnya air. Ini pelajaran SMA kapan? Aku lupa nih. H2O. Ya, H2O. Tulis diam itu. Ada kan duanya kan bagian bawah ya. Ya, anggap itu H2O. Ya,
Coba lihat di Google Bering, air puding. Cocok itu air. H2O. Ya, kalau oksigen O2. Iya, Ustaz. H2O. H2 Bukan H2 H2O2, bukan, sorry. H2O. H2O. Bukan H2 H2O2. iya, H2O ya. Ya. H2O, Kalau iya. oksigen udara O2 ya. Kita H2O. Iya, Coba. O2, Ya, oksigen. O itu adalah O adalah oksigen, itu sesuatu yang gampang terbakar. Ya. Hidrogen dalam unsur kimia sesuatu yang pembakar. Sesuatu yang pembakar. Oke? Jadi hidrogen itu pembakar, O itu gampang terbakar. Oke? Makanya kalau terjadi kebakaran yang besar, jangan kasih percikan api, percikan air. Tambah besar itu karena ada H2O-nya. Apalagi elemen sedikit. Makanya ada namanya apar. Bukan lapar, lain tong itu apar. Ada itu yang sempro-sempro warna merah. Apar namanya. Itu aja. Alat pemadam kebakaran. Iya kan? Shhh, langsung gas itu. Nah, itu efektif itu untuk pemadam kebakaran. Ya. Nah, tapi kalau air harus air yang seperti anunya pemadam kebakaran yang besar. Tapi kalau kecil itu bisa memicu. Berarti air, walaupun Anda lihat bening, ada unsur hidrogen yang membakar, ada unsur oksigen yang mudah dibakar. Oke? Satu. Itu dulu Anda harus tahu dulu. Jadi ada unsur hidrogen dengan oksigennya. Makanya ingat gini, ustazah yang semua yang mulia, sampai saat ini tidak ada cendekiawan yang berani membuat air. Tidak ada cendekiawan yang berani membuat air. Arab Saudi hanya menyuling air saja. Air laut menjadi air tawar, disuling saja. Ya. Padahal secara elemen ya, hidrogen itu banyak. Hidrogen banyak. Oksigen itu banyak. Matematikanya tinggal hidrogen digabung dengan oksigen. Ya, menjadi mie air. Tetapi cendekiawan tidak berani. Hidrogen itu zat pembakar, oksigen zat yang mudah dibakar. Ada yang coba meledak, meledak, meledak. Kenapa hidrogen pembakar, oksigen gampang terbakar? Cek, meledak. Maka jalan pintas sampai saat ini cendekiawan, baik yang muslim maupun yang non-muslim, ya, dia tidak mau menciptakan air. Lagi pula sudah banyak air di kutub utara, ya, membeku, hujan, Indonesia, lautan, sudah banyak. Tapi dia ambil cara yang termudah, yaitu apa? Menyuling saja, menyuling. Pertanyaannya, kenapa tidak mau membakar? Ya, tidak mau membuat air. Tidak mau membuat air. Nah, itu jawabannya. Salah satunya itu. Karena unsur alma, waja'alna minal ma, alma itu walaupun air, tapi mudah terbakar. Mudah memiliki ada hidrogen dan oksigen. Ya. Nah, jadi ada ulama yang memprediksi kalau begitu alma di sini, selain itu air dalam bentuk yang kita lihat materinya sekarang, boleh saja kalau itu adalah hidrogen H2O, hidrogen dan hidrogen oksida di situ. Berarti ya dua unsur ini memang memungkinkan untuk azam nih. Alhamdulillah sudah nih kalau begitu. Oke. Begitu ya. Adapun yang nanti lagi jelaskan ini lebih lanjut. Azam. Ayo Mi. Sudah cukup? Ada lagi yang mau? Jadi begitu. Jadi saya jangan lupa pendapat-pendapat mufassir ya. Jangan lupa tadi itu permainan-permainan kita ini studi Quran. Lihat apanya, ayatnya, jamak, mufrad, ya kan? Apa anunya, munasabahnya. Jangan lupa itu ya. Dan kenapa baru muncul ini ya betul, teori Big Bang kan abad 20 baru ada. Itu pun ada pengembangannya. Sampai 1970-an kapan baru berkembang. Jadi sebelum tahun 2000, jadi baru beberapa tahun terakhir dihubungkan itu. Dihubungkan itu ya. Nah, oke. Coba baca Tobat-Tobai, apakah Tobat-Tobai juga yang ilmi itu sudah menghubungkan dengan teori Big Bang atau belum? Nanti Anda lihat lebih lanjut. Oke, 1 menit lagi, setengah menit lagi sebelum kita tutup. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Ada hal urgen? Cukup? Atau masih ada?
Ah, begitu. Jangan lupa itu mufasir yang Anda kutip ya, supaya tetap ciri khas prodinya itu dari Equity tetap ada. Oke, terima kasih. Kita bertemu karena Allah dan kita juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, nanti tinggal diperbaiki susunannya, KTI-nya, KBBI-nya dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang masih Waalaikumsalam. tercecer ya dicari saja. Nah, itu tadi.